Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi ya. Di sini ada topik mengenai pengukuran jarak lapangan. Nah, ini salah satu hal yang mendasar sekali dalam pemetaan. Eh, Satu hal yang kita perlu tanam di dalam kepala adalah bahwa sebuah jarak itu dia akan mempunyai sudut-sudut dan dia akan mempunyai juga titik-titik, paling tidak lebih dari satu. Nah, secara umum jarak itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jarak horizontal atau kita sebut sebagai HD, dan yang kedua itu jarak miring. Nah, lalu contohnya di sini kita punya ya, kita punya sebuah gambar, kita punya jarak horizontal. Jarak horizontal kita tahu di sini. Nah, sorry, ini jarak horizontal. Dia adalah jarak langsung yang sejajar garis horizontal dan tegak lurus terhadap garis gaya berat bumi atau gravitasi, jarak mendatar ya. Nah, ini yang disebut sebagai jarak mendatar. Kemudian yang berikutnya adalah kita kenal sebagai jarak miring. Nah, jarak miring di sini itu jarak langsung di lapangan yang tidak sejajar dengan garis horizontal. Jadi apabila kita punya di sini eh, posisi A dan di sini B, maka dari ujung atas ya, dari ujung atas atau dari bawah di sini ketika ditarik garis, nah ini disebut sebagai jarak miring. Oke, nah ini jarak miring. Oke, nah kemudian berikutnya yang ketiga adalah jarak tegak. Nah, jarak tegak ini diukur dari A apabila diambil dari sini. Nah, disinilah yang dinamakan jarak tegak atau vertikal, karena jarak langsung di lapangan tersebut sejajar garis vertikal atau garis gaya berat bumi gravitasi, karena kita tahu bahwa gravitasi ada di bawah ya. Nah, jarak tegak ini kita bisa kenal juga sebagai elevasi. Maka di sini ada nantinya elevasi, bukan di titik B-nya, tetapi jarak dari bawah ya. Nah, ini sampai ke sana, ini yang dinamakan jarak tegak. Oke, sekali lagi bahwa kita punya ada jarak datar, jarak mendatar. Kemudian kita juga punya jarak miring ya, diukur dari A sampai ke B. Kemudian kita punya jarak tegak. Nah, jarak tegak ini diukur dari posisi A di bawah ketika diambil di B secara vertikal. Nah, kita punya itu. Oke, ini ya jarak tegaknya. Nah, itu yang pertama kita bisa dapatkan. Untuk cara pengukurannya biasanya bisa diukur secara manual atau bisa menggunakan alat-alat ukur yang sudah lebih modern ya. Kemudian alat-alat bantunya juga kita punya seperti misalkan eh, alat bantu. Ini alat ukurnya misalkan yang konvensional ya, atau yang dengan elektronik ya. Nah, elektronik. Lalu alat bantunya itu juga cukup banyak, alat bantu, alat pendukungnya. Misalkan seperti kita punya jalan, kita punya unting-unting, atau lampu begitu ya. Kemudian ada juga bak ukur. Nah, ini alat-alat yang kita bisa gunakan untuk mengukur ketinggian atau mengukur jarak. Oke, nah berikutnya kita juga akan mengenal di sini ketelitian yang harus diperhatikan. Nah, ini dalam pengukuran jarak langsung. Nah, ketelitian pengukuran jarak ini merupakan salah satu syarat ya. Syarat diperbolehkan atau tidak sih untuk kesalahan tersebut. Nah, kita perlu lihat di sini bahwa untuk lapangan yang mudah atau mendatar, untuk lapangan yang mudah atau mendatar berarti kita punya, nah, ini syarat-syaratnya yang pertama. Nah, ada S1
atau syarat 1 lalu sama dengan 0,08 diakarkan dengan D jaraknya, lalu dijumlahkan dengan 0,03, D jumlahkan dengan 0,05. Nah, kemudian syarat berikutnya kita perlu cek bahwa kondisinya seperti apa sih. Misalkan lapangannya agak sukar ya, dia bentuknya berlereng-lereng. Nah, kemudian berikutnya kalau misalkan kondisinya cukup curam atau sukar. Nah, S itu adalah kesalahan yang diperbolehkan. Kita punya di sini. Kemudian D merupakan jarak yang diukur. Nah, hal-hal ini yang kita perlu tanamkan dulu ya, bahwa nanti hal ini adalah penting untuk diperhitungkan. Nah, seperti itu. Oke, ini sangat penting sekali ya nantinya. Baik. Nah, sebagai ilustrasi, di sini saya sudah ada gambar. Kenapa sih pengukuran jarak itu penting sekali? Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Baik, kita lihat ya, bahwa di sini kita punya nih. Kita punya kondisinya ada di A, lalu kita punya dari A sampai B. Taruhlah jarak ini cukup jauh gitu ya. Nah, dari A ke B itu cukup jauh. Nah, seperti ini. Cukup jauh. Nah, jaraknya X katakanlah. Kemudian dia akan dibagi ya menjadi beberapa bagian karena cukup jauh sekali. Nah, menjadi beberapa bagian. Nah, alat ini di sini akan ditaruh sebuah alat ukur. Alat ukurnya ya, dia ditaruh di tengah. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, metode dia adalah dia bisa diukur, ditaruh di tengah seperti ini. Kemudian kita akan punya bahwa dengan ditaruh di tengah, kita punya ukuran yang ke sebelumnya di titik A, kemudian yang ke titik B. Nah, ini sudah ada jarak tersendiri ya. Kemudian berikutnya, ini sebuah patoknya, kita punya patok ya di sini. Nah, ini patok, ini patoknya, ini juga patoknya. Nah, seperti itu. Jadi dia diukur secara berurutan dan dari sini juga kita akan mempunyai ini ya, kita akan mempunyai kita akan mempunyai perbedaan elevasi atau perbedaan tinggi. Maka dari metode ini kita bisa dengan mudah mengetahui jarak dari patok A menuju ke patok taruhlah di sini A1. Nah, kemudian di sini A2. Di sini sudah kita mengetahui jarak tersendiri. Dan dari A1 ke A2 kita juga bisa mengetahui jarak tersendiri. Dari A2 menuju ke B kita juga bisa mengetahui jarak tersendiri. Oke, itu satu prinsip yang kita bisa gunakan ya. Ada perbedaan tinggi, lalu jaraknya juga sudah ketemu. Kemudian bagaimana kalau kondisinya medannya miring? Medannya miring. Nah, kalau medannya miring bagaimana? Sama halnya, prinsipnya tidak ada bedanya ya dengan jarak yang dengan kondisi tanah yang mendatar. Yang perlu diperhatikan adalah ketika melevel atau meratakan alat di sini, kita juga perlu memperhatikan ya kondisi-kondisi tanahnya. Nah, untuk pertanyaannya misalkan Pak, kalau kondisinya itu cukup sulit begitu, apakah intervalnya harus sama? Maksudnya interval itu jaraknya ini ya, apakah harus sama begitu? Nah, di sini dengan yang, nah ini apakah harus sama? Tidak selalu ya, tetapi kalau misalkan dimungkinkan akan lebih baik kalau intervalnya sama. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Begitu. Yang pasti adalah kita mencari jarak ya. Nanti di sini Anda bisa dengan mudah menemukan ini total jaraknya. Sorry, saya hapus ya. Nah, Anda akan menemukan total jaraknya ini. Nah, dari satu titik ke titik ini. Oke. Nah, seperti itu. Ketika sudah dijumlahkan semua ya. Nah, lalu berikutnya juga Anda akan mendapatkan miringnya ya. Nah, ini kalau misal ditarik miring nih. Nah, ini miringnya. Kemudian juga yang berikutnya adalah Anda bisa mendapatkan
jarak untuk horizontalnya ya. Nah, ini jarak untuk horizontalnya. Tapi yang di pengukuran dan pemetaan yang diambil ada ya yang hijau. Nah, ini yang nanti akan menjadi jarak mendatarnya. Oke. Nah, itu yang akan kita ambil. Kemudian untuk elevasinya bagaimana? Nah, di sini ada elevasi. Nah, ini yang akan diambil ya. Akan diambil adalah yang hijau. Oke. Berikutnya untuk di alatnya sendiri. Kalau alat bagaimana? Pada dasarnya kalau di alat itu terdapat sebuah teropong dan kemudian ada bak ukur. Nah, ini adalah bak ukurnya. Ini itu bak ukur. Nah, ini kemudian ini untuk yang bulat itu adalah teropongnya. Nah, Anda akan melihat bahwa di sana di bak ukur itu terdapat beberapa ukuran-ukuran ya. Nah, ukuran-ukuran misalkan seperti ini. 1,4 lalu 1,2 lalu di tengahnya ada 1,3. Nah, ini Anda bisa dengan mudah menyatakan bahwa oh, ini sebagai BA. Nah, kemudian untuk BT itu benang tengah ya. Lalu BB itu yang benang bawah. Di sini ada BB-nya sendiri. Nah, ini yang akan Anda perlu perhatikan. Oke. Nah, kalau diambil dari samping itu bagaimana? Nah, karena alat ini itu bagian dari sifat datar ya, contohnya. Ini sifat datar dengan ketinggian alatnya sendiri. Nah, ini atau tinggi instrumennya, kemudian ketika diukur, ya, nah dengan rambu ukur tadi dia akan memiliki ketinggian. Nah, seperti yang Anda lihat seperti di depan ini, BA, benang atas dan benang bawah, dia akan kita nyatakan sebagai L-nya atau sebagai jarak nanti. Nah, di jarak ini kita bisa kalikan dengan 100, tetapi perlu diperhatikan juga bahwa kita butuh yang namanya benang tengah. Nah, bagaimana sih untuk mencari perhitungan itu? Oke, kita bisa perhatikan di sini ya. Contohnya, misalkan benang atas saya, ini informasi awal ya. Informasi awal adalah benang atas, lalu untuk benang bawahnya, untuk informasi yang kedua, jadi saya punya benang atas dan benang bawah. Nah, ini setelah dihitung ya, saya mempunyai 1,3. Jadi 1,3 ini didapat dari mana sih? 1,3 itu didapat dari 1,382 dijumlahkan dengan 1,218 ya. Ini dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 1,300. Oke. Nah, itu yang kita bisa dapatkan. Setelah itu, untuk mencari jaraknya, kita bisa gunakan ya, kita bisa gunakan dengan ini 1,382 atau benang atasnya. Yes. Nah, ini kemudian dikurangi dengan benang bawah dikalikan dengan 100. Kita dapatkan dengan mudah jaraknya adalah 16,4. Oke, for example, kalau kita punya benang atasnya itu 1,400 gitu. Benang bawahnya adalah 1,300. Nah, berarti untuk benang tengah, berarti kita punya 1,400, 1,4 ditambah 1,300 bagi 2 ya. Nah, sama dengan berarti 2,7 bagi 2. Hasilnya adalah 1,350. Nah, kemudian untuk jaraknya bagaimana? Kita gunakan angka ini dengan jarak ya, DAB. Berarti kita masukkan posisinya adalah 1,400 dikurangi dengan 1,300 dikalikan dengan 100 dengan cara yang sama. Nah, kita punya bahwa ini angkanya adalah 0,1 ya, 0,1 dikalikan 100. Hasilnya adalah 10 meter. Nah, ini yang jadi
jawabannya. Oke, cukup mudah ya. Berarti saya ulang lagi bahwa Anda perlu memperhatikan dulu benang atasnya adalah informasi awal, kemudian benang bawah itu adalah informasi yang kedua. Nah, kita cari rata-rata dari benang atas dan benang bawah. Nah, ini rata-rata ya, atau BT itu rata-rata. Oke, BA plus BB per 2. Nah, ini yang kita gunakan. Kemudian setelah itu baru kita bisa mencari yang namanya jarak. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya adalah di sini kalau kondisinya miring ya. Nah, kalau kondisinya miring bagaimana? Saya sudah ada salah satu ilustrasi di sini. Anda bisa perhatikan bahwa tinggi instrumen, yes, itu diukur dari patok ya, patok. Nah, ini dengan ketinggian si instrumen. Nah, ini yang pertama tinggi instrumen. Ini penting sekali untuk informasi awal ya. Kemudian bahwa nanti ketika diukur, kalau kondisinya miring, lahannya tersebut miring, Anda akan mempunyai sudut yang namanya H atau sudut Helling. Nah, sudut Helling ini, Helling ya. Nah, Helling ini diambil dari benang tengahnya. Anda masih ingat tadi sebelumnya bahwa benang tengah itu diukur didapatkan dari benang atas dijumlahkan dengan benang bawah dibagi 2. Anda akan mendapatkan benang tengah. Nah, sesuai dengan ukurannya tersebut ya, jarak miringnya itu kan diambil dari B ini ya. Kita sudah punya A, kita juga punya B, di bawah di A dan di atas adalah B. Lalu dari sudut Helling kan membentuk sebuah garis yang miring ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita kenal sebagai DM. Nah, DM ini. Nah, dari H yang sebelumnya kita punya H diambil dari tengah, dari benang tengah. Kemudian yang menuju ke arah matahari, yes, yang menuju ke arah matahari, kita akan memiliki Z atau zenit. Oke, nah, kemudian unsur atau komponen apa lagi yang kita perlu perhatikan? Bahwa dengan ketinggian dari B dengan A, ya, dari B, di sini B, di sini ada B, dan di sini ada A-nya sendiri, kita bisa melihat tinggi dari benang tengah, ya, dari benang tengah terhadap instrumen, tinggi instrumen, itu muncul tinggi yang namanya P. Oke, nah ini menjadi jarak vertikal. Oke, jarak vertikal. Tapi apakah itu bisa menjadi elevasi? Belum. Ya, belum. Ini hanya jarak vertikal saja. Tetapi kalau kita memerlukan elevasi, berarti kita butuh posisi B terhadap A. Nah, berarti dibutuhkan yang namanya delta H. Oke. Nah, lalu berikutnya apalagi yang kita bisa dapatkan adalah D atau D itu distance-nya sendiri. Ini jarak datar. Tapi diingat bahwa yang nanti menjadi hasil pengukuran itu bukan yang jarak datarnya ya, tetapi DM-nya, jarak miring itu sendiri. Oke. Nah, kita masukkan ke misalkan perhitungannya deh. Kita masukkan ke perhitungannya karena saya punya ini. Saya punya seperti ini. Oke. Misalkan saya punya TI. Nah, TI-nya itu sama dengan 1,5 meter. Yes. Nah, kemudian untuk sudutnya, untuk alfa, berarti di sini kita punya alfanya ya, atau untuk H-nya deh. Saya jadikan H saja. Ini H sama dengan 30 derajat. Nah, untuk BA dan BB, saya masukkan di sini contohnya misalkan 18
dan di sini 1,795. Nah, berarti untuk BT-nya saya bisa masukkan 1,875 plus 1,795 bagi 2. Berarti BT-nya adalah 1,835. Yes, kita sudah punya BT. Nah, kemudian informasi apa sih yang kita bisa gunakan sih di sini? Misalkan saya mau mencari, ya, ini diketahui. Misalkan saya mau mencari D itu rumusnya apa? Baik, kita bisa dengan mudah ya. D berarti kan kita bisa gunakan sin cos tangan biasa. DM berarti DM cos alfa. Nah, ini bisa masukkan aja. DM cos H. H itu alfa ya. Alfa deh. Nah, DM cos H. Oke, karena DM-nya belum diketahui, berarti kita mundur dulu ke sana. Nah, DM atau jarak miring tadi kan sudah kita bisa lihat ya dari sini. Nah, berarti kita bisa gunakan ini. BA min BB dikalikan 100, tapi dikoskan dengan H. Nah, ini masuk 1,875 dikurangi 1,795 kalau dikali 100 dikalikan cos 30. Nah, ini kita masuk di 0,04. Oke. Ya, 0,04 dikalikan 100 dengan cos 30 derajat. Nah, ini 3,464 meter. Nah, kita punya ini dulu untuk DM. Nah, berikutnya apalagi DM-nya sudah ketemu, kita masukkan. Jadi 3,464 cos H. 3,464 cos 30 sama dengan berarti 2,99 meter. Atau kita bisa bulatkan menjadi 3 meter. Nah, kita bisa dapatkan ini ya. Kita bisa dapatkan ini bahwa tadi DM-nya 3,464. Di sini 3,464 meter. Kemudian untuk D-nya kita punya 3 meter. D-nya 3 meter. Nah, kita bisa masukkan di sini. Oke, cocok ya. Bahwa posisi miring itu biasanya harusnya lebih panjang. Oke, ini kita sudah masuk D-nya. Kemudian berikutnya apalagi yang kita bisa cari? Misalkan untuk apa? Ini ya, posisi ketinggiannya ini, for example. Misalkan ini, kita cari V-nya deh. V itu berarti gini, sebentar ini. Nah, ini V. Ini ya, V ya. Saya tadi belum menjelaskan ini, tapi kita bisa masukkan sama saja kok. Nah, dengan sin cos tangan kita bisa mencari nih V-nya. Karena di B-nya kan sudah ketemu. D-nya kan sudah ketemu. Berarti V sama dengan D tangan dengan H. D-nya itu kita taruh di 3 tangan 30 derajat. Berarti 1,732 meter. Nah, ini untuk si V-nya. V itu ada di sini V. Nah, V. Ini V. Dari tinggi B terhadap tinggi instrumen. Itu V. Oke. Nah, kemudian yang apalagi? Misalkan kita mau mencari delta H-nya ya. Delta H. Delta H berarti kita bisa masukkan ini. Delta H AB berarti V sama dengan TI. Oh, salah. Sebentar. V
dikurangi tinggi instrumen ya, karena V-nya kan ada di sini. Nah, V dikurangi dengan tinggi instrumen, lalu dijumlahkan dengan benang tengah. Kita dapatkan BD. Jadi ini ya, dengan tinggi instrumen, lalu dikurangi dengan benang tengah. Benang tengah itu. Nah, ini kita punya BT. Jumlahkan dengan BT, sorry. Nah, ini 1,732 dikurangi tinggi instrumennya, kita punya 1,5 tadi ya. Nah, 1,5 kemudian dijumlahkan dengan BT. Benang tengahnya di 1,835. Nah, ini berarti 2,067 meter. Nah, ini untuk si delta HAP. Oke. Nah, berikutnya kalau misalkan contohnya dia miring ya. Kalau dia miringnya ke bawah gitu. Oke, saya coba gambarkan dulu. Nah, kalau miringnya ke bawah bagaimana sih? Kalau miringnya ke bawah, oke, saya punya. Oke, ini kondisi tanahnya miring gini. Kemudian saya punya ini. Oke, ini yang pertama. Lalu alat saya taruh di atas. Ini alat saya taruh di atas. Nah, kemudian untuk rambu ukurnya ada di sini. Nah, posisi A dan ini posisi B. Saya berikan warna dulu. Posisi A dan ini posisi B. Oke. Untuk tinggi instrumen itu taruhlah saya punya. Nah, ini saya gambar dulu. Nah, ini taruhlah punya. Nah, ini ya. Nah, untuk posisi ini TI saya masukkan saja di sini. TI tinggi instrumennya itu di 1,75 meter. Itu tinggi instrumen itu di sini ya. Ini TI. Oke, 1,75. Nah, kemudian untuk benang atas, benang tengahnya, benang atas, benang bawah, saya masukkan di sini 2,835. Dan benang bawah itu 2,786. Nah, lalu untuk benang tengahnya, saya rasa cukup mudah bahwa 2,835 dijumlahkan dengan 2,786 bagi 2. Yang tengahnya adalah 2,8105. Oke, lalu untuk alfa Hellingnya ya, kita bisa alfa atau Helling ditaruhlah di 30 derajat. Nah, ini jadi informasi awal kita. Nah, untuk perhitungan berarti kita bisa masukkan yang pertama adalah DM-nya dulu. Nah, saya masukkan misalkan DM-nya dulu. Untuk miringnya ya, ini DM. Nah, DM-nya. Jadi BA min BB dikalikan 100 lalu dikalikan dengan cos alfa. Jadi BA min BB 2,835 dikurangi 2,786 dikali 100 cos 30 derajat. Posisinya adalah 0,049 dikali 100 cos 30 derajat. Hasilnya adalah
40 4 4,2435 meter. Ini satu jawaban ketemu untuk DM-nya ya. Nah, berarti di sini DM sama dengan 4,2435. Oke. Nah, itu sudah. Kemudian berikutnya kita bisa mencari apa lagi? Kita bisa mencari D. Nah, D-nya itu kita gunakan ini ya. D-nya sudah ketemu DM. Jadi ini sinkros tangan biasa, langsung saja kita masukkan DM cos alpha. Nah, masuk ini berarti 4,2435 dikalikan dengan cos 30 derajat. Ketemu di 3,6749 meter. Nah, sudah yang D-nya. Nah, posisi berarti ketemu ini ya. Dari A ke B, D-nya itu 3,6749. 3,6749 meter. Nah, ini untuk D. Mas ya. Oke, berikutnya apalagi yang kita bisa ketahui? V-nya sendiri. V ya, tinggi instrumen dengan elevasinya. Untuk tinggi instrumen ya. Tadi V-nya kan dari D tangan H. Nah, dari tinggi instrumen dengan si ini. Tinggi instrumen dengan ketinggian. Jadi kita bisa mencari tinggi instrumen dengan si elevasi ini. Yang B. Berarti D tangan alfa. Masukkan saja 3,6749 tangan 30 derajat. Itu sudah langsung masuk 0,5774 meter. Nah, ini untuk C. Oke. Nah, terakhir kita cari beda tingginya, delta H, HB, atau elevasinya juga bisa ketemu. Jadi V dikurangi TI dijumlahkan dengan BT. Nah, V-nya 0,5774 dikurangi tinggi instrumen 1,75 dijumlahkan dengan BT 2,8105. Oke, 1,6379 meter. Ini kita sudah ketemu. Delta HAB-nya sudah ketemu. Ya, beda tinggi dari A ke B-nya sudah ketemu ya. Ini delta HB. Nah, itu untuk yang pertama ya. Saya rasa itu dulu. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan di kondisi lapangan itu kondisi rambu ya, kondisi rambu ukur yang ini, kondisi rambu ukur yang ini sebenarnya itu tidak tegak lurus. Nah, tidak tegak lurus, tidak selalu tepat gitu ya, tidak selalu tepat. Cukup sulit untuk memastikan bahwa kondisinya itu bisa lurus. Maka di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada sudut H ini ya, ada sudut H. H-nya ini akan memiliki pengaruh. Kemudian berikutnya kita bisa menggunakan apa sih di sana? Nah, Anda bisa menggunakan rumus di sini. Saya masukkan saja rumusnya bahwa jarak dengan kondisi tersebut ya, dengan kondisi ini nah, maka jarak datar nah ini D
itu diperlukan jarak miring. Dan koreksi sudut miring. Nah, jadinya seperti apa kita bisa lihat di sini. Rumusnya Anda bisa menggunakan D-nya sendiri. Nah, D-nya itu BA ya dikurangi BB dikalikan dengan 100, tetapi digunakan sin kuadrat dengan zenitnya. Yes. Nah, kemudian kalau misalkan tidak menggunakan yang sinusnya, Anda bisa gunakan yang ini. Nah, ini cos kuadrat Z. Nah, ini koreksi yang Anda perlu perhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, maka hasilnya juga akan cukup berbeda. Ini untuk mengkoreksi atau mengetahui D-nya sendiri. D-nya sendiri. Baik, jadi kalau kita mulai dari awal tadi bahwa jarak, pengukuran jarak itu kan sudah jelas bahwa jarak dibagi menjadi dua bagian, ada jarak horizontal, lalu ada jarak miring. Kemudian yang digunakan adalah nanti jarak miringnya ini ya, yang akan kita nyatakan sebagai posisi dataran ini, topografinya ini adalah sekian. Nah, ini yang nanti akan digunakan. Bukan jarak datarnya, karena kalau jarak datarnya yang digunakan pasti akan salah begitu. Bukan jarak datar yang digunakan, tapi jarak miring yang kita anggap sebagai jarak mendatar. Yes. Nah, kemudian dari situ Anda bisa mengetahui untuk elevasinya. Nah, elevasi ini yang nanti akan berpengaruh ya. Perbedaan dari kondisi A, ya, dari sini, dari A ke B. Ini yang penting kita butuh untuk pahami. Kemudian hal-hal apa saja yang kita perlu perhitungkan. Oke, misalkan jaraknya kita punya tadi berapa tadi? Misalkan jaraknya 10 meter ya. Taruhlah 10 meter. Jadi 10 meter kita punya 10 meter. Oke, jarak lapangan yang mudah dengan jarak 10 meter nih. Misalkan jaraknya 10 meter bagaimana? Oke. Ya, misalkan jaraknya 10 meter. Bagaimana? Kita bisa masukkan toh S1 sama dengan 0,008 dikalikan dengan akar dari jaraknya 10 dijumlahkan dengan 0,003 kali 10 dijumlahkan dengan 0,05. Nah, ini yang nanti akan kita coba hitung. Kita coba hitung dulu ya. Berarti S1 adalah 0,008 dikalikan akar dalam kurung 10 ditambah dengan 0,003 kali 10 ditambah dengan 0,05. Nah, sekitar 0, ini ya. Hasilnya itu sekitar 0,0 0,025 sekian. Nah, ini yang akan menjadi toleransi kita. Jadi Anda bisa dapatkan bahwa plus minusnya ini ya. Nah, plus minusnya di angka itu, misalkan jaraknya tadi jarak 10 meter, berarti plus minusnya itu di 0,025399. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Salah satunya ya. Nah, ini. Kalau 10 meter itu kesalahannya ya lebihnya 0,02539. Kalau kurang itu ya kurangnya hanya sekian. Nah, kalau misalkan yang agak sukar atau lereng ya tinggal dimasukkan aja faktor-faktor pengalinya ya,
atau penjumlahannya juga. Baik, saya rasa itu dulu yang kita perlu tambahkan ya, yang saya bisa sampaikan bahwa di pengukuran jarak lapangan prinsipnya adalah Anda akan mendapatkan elevasi, yes, akan mendapatkan apa saja, jarak itu berarti ada miring atau DM tadi, kemudian ada jarak mendatarnya, ya, atau D-nya, kemudian Anda akan mendapatkan P untuk kondisi dari sini. P itu ya antara benang tengah dengan tinggi instrumen. Kalau V-nya sendiri antara elevasi yang kita cari dengan si ini ya, dengan jarak instrumennya sendiri, ya dengan tinggi instrumen. Nah itu V, kemudian PV-nya juga, lalu ada lagi kita mendapatkan delta H-nya ya, delta H dari AB, lalu ada elevasi juga ya, ini elevasi, nanti akan jadi elevasi. Baik, prinsip-prinsipnya saya rasa itu ya, jangan dilupakan. Anda perlu pelajari lagi bahwa informasi awal dalam pengukuran dan pemetaan adalah Anda perlu mendapatkan benang atas, lalu benang bawah, yes, seperti ini, benang atas, lalu benang bawah, dan dari benang atas dan benang bawah Anda akan mengetahui benang tengahnya. Nah, dari benang tengah Anda perlu melihat juga untuk sudutnya. Sudutnya apa saja? Sudut helingnya atau sudut zenith. Nah, dari sini Anda bisa mengukur banyak hal. Oh ya, jangan lupa untuk tinggi instrumen ya. Kalau misalkan nanti nah dibutuhkan tinggi instrumennya. Nah, ini juga salah satu hal yang penting kita bisa pelajari. Oke, baik, saya rasa itu dulu. Kita jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya.